Saya tak entah ini saya gimana nih tak pastikan ini nilainya ya apa ini kalian dan nah asesmen ini tak enrolling kamu ya biar ya Iya, Pak. nimnya berapa nih Punya nimnya 5200 5200 5200 sudah 614. ditetapkan apa itu oh ibu enrolling set nah 5 2 2 0 0 614 614 kosong oh iya kosong 14 0 0 13. 13 oh, kamu kebakan nih anggun nano ini Iya. gitu. Oke, ya sudah di e-learning bisa. Nadia ini keluar ya Kak, hapus ya ini Nadia. Salma itu ya, tidak pernah. Anak Kenichi ya Kak pernah, Imelda ya Kak pernah tak cross check ke area-area itu. 22 Bapak. Rofiki Abror ini Kak tahu kayak ya, Enggak. hapus ya. Imelda ini sopo ini, Kenichi. Kenichi sih kan udah dowo itu ben itu nanti ada kira Iya, yang agak bentuk gendutan gitu ya. tembem-tembem titik itu ya. Iya. Iya nanti ada ini. Nadia Mega Mbak Salma ya, Kak Ono ya. Oh iya hujan. Ini kayak ini. Share nang grup aja. Apa yang enggak? Linknya Zoom. Kayak dia. Nah, hmm. Ini kan arah-arah ke. Kan arah-arah ya. Oke. Sekarang UTS-nya ya. Sudah saya kirim, Pak. Saya upload maksudnya di Di e-learning. e-learning sudah. Cepat Sudah. nggak ya? Karena udah dari jauh, Pak. Hmm. Tinggal ngumpulin aja. Coba ya. Ini tesnya ini. Asini ini bisa digawean nih di kamu. Gitu. Partisipan 10 dari total ya. Iya. You also mention. Oh ini tak kamu punyanya kamu biar. Oh dan wes. Teman-teman kamu apa jenenge Belum ada. online ya. Enggak, pasti ada yang udah berangkat. Iya, aku mau kata bagus kok. Nanti ada yang bagus sih. Barusan bilang kebetem di Puri gitu, Pak. Wah, nyalakan lampu ah. Iya sebelah. Ruangan sebelah itu.
Oh, iya. Hujanan enggak? Iya. Ini saya kirimi apa Zoom kalau mau online itu linknya di Mas Angger ini. Saya Nah, saya hujan. kirim di grup kelas. Iya. Sambil ngeceki kerjaanmu ini. Salah tak ada ngono. Salah si Angger. Hah? Salah, Pak. Salah, salah. Enggak gitu, Enggak Pak. ini. Bagus sama anu ya. Jadi kesalahan kamu revisi ya, Angger ya. Kasih tahu bagus ya. Ya. Saya record juga nanti kita ada kata ini. Oh ya sudah. Sekalian nanti kamu revisi. Kamu revisi. Revisinya itu begini. Oke, sebentar. Soalnya kan begini. Oke, aku KS soalnya biar relate. Ya. Saya suruh explain ya, Menjelaskan. menjelaskan skill. Misalkan kamu reading ya, dalam di assessment reading itu dijelaskan dulu definisinya apa, jenis-jenisnya apa. Tahu nggak sih? Oh, berarti dasar-dasarnya dulu ya, Pak. Iya, penjelasannya dulu. Jadi ini kamu. Nah ini ngomong explore different reading style from Douglas Brown. Nah ini ya, iya ininya kan tipe-tipe sama each type of itu bilang kamu itu, cara PPT-mu itu. Reading style dan tipe-tipe specific comprehension skill for classroom learning ya lah bener kan itu bener kamu itu kayak gitu tapi kamu di dalamnya itu Kurang lengkap gitu, Pak. kok gini Menganut sama yang Douglas Brown itu tadi, Pak, soalnya. apa ya fokus recognizing script symbol like letters and punctuation. Oh punctuation ya ini perceptive reading terus contohnya multiple choice apple board mana multiple choice Multiple choice, Pak, ya. perceptive reading rubrik oh ini contoh yang rubrik penilaiannya. Ya, Fokus. Oh, mungkin kamu jelaskan nanti nih ya. Saya tak paham ini ya. yang mana, Pak? Oh, ini yang selective reading. Harusnya begini. Ada berapa tipe soal reading? Kamu jelaskan ada 5 tipe misalkan ya. Nah, tipe pertama, perceptive reading. Itu definisinya ini. Contohnya soalnya ini. Tuh. Kalau yang di buku Douglas Brown nggak ada, itu Ada. tetap dimasukkan, Pak. Pasti ada. Soalnya kayak skripsinya temanmu yang saiki-saiki itu. Bahkan ini apa? Anggun, bahkan ini Suci itu ya Ya, semuanya pakai brown. Deskripsinya itu loh. Semuanya pakai brown yang anu itu loh, Pak, seumpama tesnya itu. sih itu kan nggak boleh sama sama atasnya kan, Pak. Satu tingkat di atasnya nggak Nggak boleh boleh. kembar kan. Iya, Kalau satu tingkat di nggak atasnya boleh. nggak boleh juga. Semuanya nggak boleh. Oh. Kebutuhan sama gimana, Pak? Nanti kamu dihujat di ujian. Oh, Tidak ada kebaruan ini penelitian kamu. Ada gap novelty-nya nggak ada. ya, ya, Enggak ini ngomongkan ini ya. ya. Direvisi ya. Nah, Biar ya. Tadi ya. kamu kan ngomongkan ini ya. Reading style. Reading style. Fokuskan ke ini tipe-tipe soal reading ada berapa. Nah, terus definisikan ya, definisikan. Terus dikasih contoh soalnya kayak gimana. Untuk Terus terakhir dikasih rubrik penilaian. loh, ada rubrik Ini ada ya ada. Nah, cuman ini kurang apa? kurang contohnya kurang jelas. Kalau multiple choice mana multiple choice-nya gitu kan. Di sini cuman ini aja. Ini, cuman gini aja. Ya, Multiple choice, circle all
Nah, mana ini? Multiple choice-nya kan enggak ada. Contohnya itu loh. Iya, iya. Ini kan sudah betul ini ada jenisnya perseptif. Kalau yang ini selektif ya betul. Cuman kurang detail. Jelasnya apa? Ini perseptif ini tentang apa? Definisinya kan kayak kan saya soalnya perintahnya kan saya suruh menjelaskan, explain, ya. Itu tuh beri contoh, ya kan. Terus Di dikasih create your test sample, ya. Jadi sama ya kayak contoh sama. Terus sama rubrik penilaiannya. Nah, scoring ini maksudnya rubrik penilaiannya. Ini tinggal memberi apa penjelasan, kasih contoh. Penilaiannya sudah, ya, tapi kurang lengkap. Nah. berarti Kalau betul satu, nilainya berapa? Bobot soal itu loh. Apa? Ayo. di itu Pak, apa namanya? Di re-upload habis direvisi. Apa gimana? Enggak, nanti ada ini kan saya suruh presentasi satu. Oh, Presentasi sudah bagus. Ya, presentasi sudah bagus. Selective reading. Nah, ini kan macam-macam. Ya. Nah, soalnya kan belum ini. Berarti tipe-tipe soal reading Loh, kayak terus gini kan belum. didefinisikan. Selective reading task example. Ini contohnya mana? Nah, kan belum di perintahnya juga apa? Disuruh ngapain kan belum. Pilih yang salah, kan begitu kan enggak ada. Temukan ini. eh, mana contoh yang benar-benar soal. Benar-benar kayak soal. Kayak Pak itu kemarin contohnya readingnya Pak Iqlil. Salah itu. Kurang detail. Detail ya. Interaktif reading. Ya kurang detail intinya kurang detail. Ya sudah overall sudah oke. Tapi kurang contoh aslinya. Lah kayak gini loh maksudnya Pak Iqlil. Fill in the blank. Nah ini kayak gini. Oh, oh jangan. Assessment criteria. Lah ini kan the cat sat on the bla bla bla. Mana ini jawabannya? Yang di bawahnya Pak. Bukan ini assessment kriteria grammatical accuracy. Loh mana jawabannya kan enggak ada. Menurut saya itu kayak gini. Dimasukkan ya, lupa Pak. Mana ininya lah. Lupa memasuki. Kurang detail. Tadi ini juga sama kayak ini. Ya apa karepe iki? Mana taksnya? Maksudnya perintahnya mana? Kan enggak ada ini. Disuruh ngapain taksnya? Moro-moro words related. Nah, kan enggak jelas. Iya, iya. Nah, ini sama kayak ini juga. Multiple choice. Mana multiple choice-nya? Kan enggak ada. Kasih contoh. Will. Presentasinya buat kapan ya Pak? Nanti urut. Oh, nanti urut. Ya, ini masih kayak koreksi aja. Ya, kehujanan. Gak apa-apa, gak apa-apa pakai. Gak apa-apa pakai sandal. Iya, gak apa-apa. Kamu kok aman, Ger? Loh, saya sebelum salahnya truk ke Pak. Ya, sudah. Angger sudah. Sekarang siapa ini? UTS-nya siapa yang mau saya revisi? Masih salah ini. Kalau mau upload ulang, nilaimu naik, Ger. Iya, makanya itu Pak. Salah sih, Bagus sama Angger tahu ya, kamu kasih tahu bagus ya. Afifatus. Nah, coba saya lihatnya ya, Afifatus ya. Oke, saya downloadnya. Sambil nunggu teman-temannya, hujan enggak masalah. Dan Mbak Nurul ini. Ini Mbak Nurul ya. Oke. Ini hari ini niatnya itu saya revisi nilai UTS kamu. Kalau mau direvisi, kalau ada salah-salahnya kan bisa ngupgrade. Dan nanti minggu depan kita sudah ini aja presentasi nantian dari babnya Brown itu apa itu kemarin. Speaking dulu kayaknya ya. Bisa tak kamu? Wah, kan sulit. Ini kamu writing, Renata sama Afifatus. Ya, betul. Dijelaskan gini ada explanation-nya, betul.
writing is bla 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 bla, gitu ya. Tipe-tipenya sudah ada interaktif, intensif, responsif, ya, betul. Contoh writing ada akademik, ada imaginative. Loh, salah ini. Contoh-contoh soal writing di SMA itu kan kayak deskriptif gitu loh. Oh, Kayaknya ya. Terus writing nulis apa? Menulis apa? Selain deskriptif. Prosedur. teksnya berarti ya Kak ya. Ya, kayak kayak di ini. Short stories ini sudah betul tapi short story. Ya ini tipe writing. Yang kamu teliti di writing, content, grammar, oh betul, ini betul. Vocabulary, mekanik. Nah, ini enggak, kamu nggak ada. Kayak ini namanya rubrik penilaian. Rubriknya itu konten, dirinya dari konten, grammar, vocabulary. Yang dibuat skripsi itu ini yang penting. Yang ininya. Tanya teman kamu yang reading kakak, apa teman kancamu biyen ya. Saya nyilih skripsimu. Apa mau ben iku apa? Ono sing ini enggak reading enggak? Cari. Pasti ada, kok, pasti ada. Jelaskan konten itu apa. Oh, berhubungan dengan Contoh Pak ini. oh ya contoh ini contohnya. Oh ini teksnya rewrite following sentence correctly. Nah ini test copying and word from document. Lah ini masuk ke mana? Contoh yang mana? Kontennya, grammarnya, vocabulary, mekanik, apa strukturnya? Nah gitu loh. Nah ini untuk anak SD tapi nggak apa ya. Contoh soal correct verb form ya, grammarnya ya, verb ya, word ya. Nah, he goes gitu harusnya kan. Oh ini kayak gini, purpose to access grammar. Ah betul. Tadi kan ada grammar di sini. Di sini loh, Mbak Afifatus. Tadi kan kamu mana sih? Tadi kan di sini kan kamu ngomong grammar lah, masuk grammar. Yang konten mana? Nah kan belum. Apa di bawah ya? Coba lihat. Read following paragraph. Nah, to access understanding and summarizing. Nah, ini belum, masih belum. Karena ini fokusnya kamu kan harusnya kan fokus ke konteks misalkan. Nah, contohkan yang konteks. Itu aja, tinggal memfokuskan ke sini. Kemarin contohnya ngawur kamu. Belum sesuai dengan Yang ini. ini. Misalkan ini konten. Contohnya soal tagsnya konten ini apa. Tapi like, konten itu ya kayak specific information itu loh, Mbak Afifatus kayak ada reading banyak. Oh, ini writing ya. Ini apa contohnya konten itu ya? Oh, mungkin ini mungkin. Kayak generic structure itu mungkin. Ada pembukaan, body, sama penutup mungkin ya, konten itu ya. Grammar kamu sudah paham. Vocabulary tadi itu kayak ini ya. Vocabulary-nya, pilihan kata tadi itu ya. Contoh mungkin sinonim antonim atau apa, vocabulary. Mekanik, spelling, terus tanda koma, apa huruf kapital, letter. Oh, kalau ini strukturnya. Oh, sendiri ada, organisasi sendiri. Konten ini apa ini? Makanya perlu ada penjelasan konten itu apa. Terus contohnya apa. Mungkin penjelasan singkat aja. Terus contohnya apa. Gitu. Itu namanya rubrik penilaian. Nah, ini organization sudah kamu sudah organization sudah. Suruh nulis 250 kata isi tentang impact of social media. Nah, ini betul. Nah, ini kan kamu jadikan satu ya, konten, structure, grammar, vocabulary. Lah, saran saya soalnya satu aja. Satu satu sampai lima gitu ya. Satu tentang konten, dua tentang structure. Nah, satu Soalnya dipisah Pak. satu aja. Ya dipisah satu-satu aja gitu. Satu aja. Ada 5 lah minimal gitu. Tentang konten, structure, grammar sudah betul ini. Vocabulary sama mekanik. Ininya perlu diganti apa Mbak? Betul ini sudah betul. Nanti soalnya kan tentang konten. Kalau dia bagus nilainya 4. Kalau biasa nilainya
Mungkin kamu nambahkan satu 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 di sini nggak apa-apa. Satu sebelum rubrik ini ada contoh soalnya. Iya. Ya ini yang salah. Harusnya yang contoh soalnya yang memuat konten, struktur, grammar, vocabulary, metode. Nah ini kamu pakai untuk skripsi besok. PPL KKN kamu pakai. PPL KKN di depannya punya PPL ada anak KKN sudah, anak PPNI. Ngarep yang Pak Iklil. Ura turu lah kan. Ura turu. Kalau PPNI, kalau kamu nanti bahasa Inggris, kamu kemana? KKN, PPN. Ngapain? Ada gambaran? Iya PPL atau KKN. Kalau PPL kan sekolah ya, aman ya kalau sekolah ya. Kalau kamu ke sekolah, misalkan eh, penelitian kamu tentang writing, kamu writing ya ini tadi ya, aku tadi Iya. ya. Langsung kamu kasih soal 5 tentang writing ini. Kasih soal tadi itu, contoh 5. Ini kan 5 ya, tentang struktur. Nah, mau saya tuh itu. Ini kamu berpengalaman pernah buat soal. Nanti ketika di sekolah sudah bisa. Kamu pretest itu soal 5. Harusnya sih lebih dari 5, ya 10. Untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak writing. Oh, nilainya anak-anak ternyata itu cuman ini ya, cuman ke nomor 2 ini ya. Fair, unclear, undeveloped ideas, lack of structure. Nah, artinya begitu. Soal yang sudah jadi. Soal yang sudah jadi. Ya itu nanti diperbaiki nanti ketika ini gantian rangkanya. Sudah ya. Terima kasih, Pak. Bersama. Buat soal jadi aja enak. Nanti ketika kamu sudah PPL, kumpulkan jadi satu, dibuat PPL atau KKN. Ya sudah siap di lapangan. Gitu. Jangan bilang sama dosen pembimbing kamu nanti, nggak pernah diajarin buat soal Pak, saya Pak, pretest. Buat soal 10 aja ya, masing-masing kelompok ya. Contoh soalnya tuh 10. Berdasarkan rubrik. Ya, rubrik. Reading itu rubriknya apa? Yang dinilai rubrik reading. Rubrik nilainya reading apa? Ide pokok. Kayak kemarin tuh loh, ide pokok, specific information, sinonim antonim, itu kan rubrik. Atau di Brown cari rubriknya. Atau di skripsinya kakak kelas. Di perpustakaan cari yang fokus reading misalkan. Yang penelitiannya tentang reading, cari. Pasti ada rubriknya. Nah, contohnya misalkan punyanya kakak kelas ya, kayak Lorna misalkan ya. Mau saya, oh Lorna sih, kamu cari sendiri aja. Belum selesai dia, belum selesai di skripsinya. Renata, oh sama kamu. Nurul, oh Mbak Nurul ini ya, Mbak Nurul. Halo, Iya, Bapak. tak lihatnya ya, saya revisinya ya. Oh iya. Kamu siapa? Oh ya, sini. Biar enak. Sama sudah ada Mbak Anggi. Nanti kalau kurang jelas tanya Mbak Anggi ya. Iya, Pak. Mohon maaf saya nggak bisa datang di Ulang. sini hujan, Nah, Pak. nilainya enggak? Belum saya nilai soalnya. Kalau jelek kan memang. Terakhir kapan ya? Jumat. Besok itu terakhir. Oh sekarang Jumat ya? Sekarang bisa diupload ulang bisa kok. Tadi Angger ngupload ulang ya Angger kamu ya? Bisa ya? Kalau nggak bisa diupload nanti dikirim Pak Iqbal aja PPT-nya kan nanti kan presentasi di kelas. Tapi kalau bisa sekarang terakhir biar nilainya keluar. Ngitem punyanya Mbak Nurul sama Mbak Anggi. Speaking ya. Siapa aja ini? Oh Fredo. Ya.
Oh ya, sudah betul dijelaskan ya. Speaking itu definisinya ini betul. Ada tipe speaking, ada imitatif sama ini inisiatif. Ini dikasih contoh apa? Basic type of speaking. Pertama responsif. Oh, jenis-jenisnya itu. Interview, sampel task. Rubriknya mana? Silakan, Pak. Coba lihat. Di bawah, Pak, di bawah. Oh, ini. Rubrik oral tes mana? Oh, ini loh. Nah, kamu buat soalnya ini diberikan dari rubrik ini ya, fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, expression. Misalkan contoh ya interview ya, apa ini? apa ini? Atau yang Atau yang tadi dari awal interaktif ini. interaktif ini ya. Interview. Interviewee, can you describe challenge? Share oh, booking hotel phone, receptionist, evening kan ada. Taksnya Taksnya sebenarnya apa ya? nah, belum Belum. kamu kasih soalnya stuck disuruh Suruh role role-play lah kan. Ceritanya ya Gimana? misalkan Misalnya disuruh disuruh cerita ya. Taksnya di bawah, Pak. ada Ada. taksnya Ini role play. Iya. mana Mana? soalnya Ini. Bentar. slide ke 10. Oh ini Nah, loh ini jadi ini loh instruction for student. Nah ini loh yang mau saya langsung ada ya. Each group have to choose one of the scenarios below. 2 sampai 3 minutes. Ya, perform role play in the class. Nah, sebetulnya A, dan S dan B lah. Dinilai ketika anak-anak maju di kelas dinilai fluensinya gitu ya. Kalau nilainya iya. Nah, ini. Yang betul ini. Betul ini instruction for students ini yang betul. Ini fokus yang role play ya. Yang storytelling mana instructionnya? Nah, ditambahkan instruction for students in setiap sampel tipe-tipe speaking, soal speaking kasih soalnya. Yang penting itu soalnya. Kayak tadi itu kamu kayak bagus, dari soalnya itu gak jelas. Misalkan multiple choice, perintahnya soalnya itu suruh ngapain. Jangan writing, error identification, suruhnya kan disuruh milih yang salah. Contoh soalnya ya apa. Kurang beri contoh soal dengan perintah yang jelas. Ya. Tapi ini sudah, kamu yang role play sudah betul. Nah, contohnya seperti ini. Waalaikumsalam. Ya, masa. Loh ini, tak pikir kamu tuh ini seragam kerja, ternyata rapat itu. Ada rapat. Mbak Nurul sama Mbak Anggi sudah tahu ya apa yang dilakukan ya. Oke, sudah keluar. Sama ini scoringnya Iya, jangan lupa saya. Misalkan nilainya betul semua, nilainya berapa? Scoring. Iya, misalkan nilainya 4 gitu ya. 4, fluency 4, grammar 4. Terus dikonversi jadi nilainya berapa? 100 kah? Gitu. Atau 90 atau baik sekali, nilainya 4 itu baik sekali atau jelek atau kurang atau cukup. Nah, dikonversi. Kasih contoh nggak ya? Mana nggak ya contohnya dari Elorna ya? Kita Mbak Septi ya. Septi ya, contohkan punyanya Septi ya, yang selesai. Saya kasih contoh. Septi. Jadi rubrik penilaiannya
itu harus dikasih ini, bar. Nah, ini contoh. Tuh. Ini contoh kakak kelas ya, ini kakak kelas ya. Misalkan. Jadi deskripsi itu anu ya, pasti ada ya. Ini kebetulan writing kayak punyanya Angger ini. Ya naratif. Nah, kan ada jenis-jenisnya, writing, ada deskriptif, ada ya, Angger. Ada deskriptif, expository, argumentatif, ada persuasif, macam-macam ya. Hanya lah kamu ini punyanya Septi. Kakak kelas kamu 3 tahun yang lalu. Sudah, Hah? Apa? Harman sudah Dukure Yuda. Dukure mana? tambah. Dukure bisa satu lagi. Nah, lama. Alfie, Iya, Alvin. Sepakane Alvin. Sepakane Alvin. Sepakane iki. Apa itu? Lali aku sama dek. berarti bisa main kayak itu. Boten. Di sini itu loh. Oh, Bukan disamain. Jenis-jenisnya itu ada jenis-jenisnya. Ada Ditambahin, rubriknya. ya. Ditambahkan. Heeh. Kurang lengkap. Ya. Nah, ini kan rubriknya penilaiannya kan. Kamu kan tadi kan belum nyantumkan. Writing kan kamu nggak ada kayak konten. Kalau Mbak Anggi sudah. Terus organization, vocabulary. Yang jelas, jelas. Iki apa ki? Jelas noni iki. Iki writing ini dia, writing cocktail. Kamu writing kan? Iya, Biar Pak. nggak ada kan kamu komponennya kayak konten. Tadi Mbak aku satu sudah, Mbak Anggi sudah. Kok anu nonang iku man. Terus ada Ambil foto. organization, ada vocabulary. Nah ini di internet banyak ini. Kamu cari di internet kan banyak kan? Kayak konten, organization, structure gitu kan banyak ini. Nanti itu dijumlah kan Bapak Nah, sampai sini, Cik, Cik. Kamu kan sudah ada kayak nilai-nilainya begini. 4, 3, di satu itu ya. Nah, kalau sudah, kan di kategorisasi. Kalau nilainya sekian, berarti kategorinya baik, anak ini lulus, very good, good, enough. Gitu kan. Kurang sedikit. Tapi overall, sudah sangat baik. Sudah betul apa yang tahu harus dilakukan. Contoh soalnya 5 atau 10 gitu loh. Biar nanti itu saya kumpulkan, ya saya kumpulkan gitu. Nanti kalau kamu minta PPL, bisa minta ke Pak Iqlil. Kamu pretest speakingnya, readingnya, writingnya, sama listening. Kira-kira anaknya yang lemah mana sih? Oh ternyata writingnya yang lemah. Nah, writingnya itu nanti kamu kasih penelitian di writing. Caranya meningkatkan writing menggunakan teknik. Misalkan writing pakai AI. Begitu kan, misalkan pakai ChatGPT. Skripsimu loh, atau penelitian kamu ketika PPL atau KKN itu loh. Kan gitu nanti. Gitu. Fungsinya memudahkan kamu besok setelah liburan ini, besok ini liburan lagi, kamu PPL lancar, KKN lancar. Sudah punya soal-soal, kumpulan soal-soal pretest. Misalkan soal writing, ya, taksnya gini loh. Taksnya itu begini. Ceritakan kisah Golden Cucumber yang memuat exposition, terus rising action, conclusion, nah, gitu. Itu kan taks, perintah soal writing, iya kan? Kamu belum ada kayak gitu. Skripsi kayak gitu, soal kayak gitu taksnya itu loh, apa, apa
soalnya itu ya tadi itu divalidasi oleh ahli dua. Ketika nanti kamu skripsi itu loh, soal pretest post test kamu itu divalidasi dua orang. Nanti saya juga tanya, iya, setiap orang nanti kamu kan gitu. Kecuali kamu yang nanti skripsinya kualitatif, kual. Kual itu berarti yang instrumennya itu nggak pakai tes ya, pakai interview. Yang kamu validasi soal-soal interviewnya. Tapi kalau kepingin cepat skripsi, kepingin cepat lulus ya, pakai kuant saja, pakai kuantitatif, pakai apa SPSS. Ini saya ajari. Kalau kual agak lama. Kalau kuan enak, cepat. Kan tinggal ke sekolah, kasih pretest, dikasih treatment, diajari tentang misalkan tadi AI ya, caranya menggunakan ChatGPT, prompt yang baik di apa, misalkan ya. Terus kamu post test, nilainya meningkat, lulus ya kamu. Mudah sekali. Kalau kualitatif enggak gitu, misalkan kamu ke sekolah, ketemu gurunya ya, gurunya pakai bagus misalkan, konsernya bagus, kamu interview, kenapa kok bagus? Percakapannya panjang, kamu coding, coding, kamu kasih benang merah, temanya kok bisa baik gimana? Oh ternyata guru ini ngajarnya pakai AI, semuanya begitu nanti. Agak rumit kualitatif itu, rumit banget. Saya kualitatif, Pak itu dari dulu kualitatif. S1, S2, S3 kual semua, full kual. Makanya kalau pendidikan enak, bisa pakai kuan, cepat lulus. Tinggal menemukan ide, saya ngajar pakai apa ya, gitu aja. Sekarang kan ngetrennya kan pakai AI. Ada namanya autonomous learning. Caranya ngajar pakai ChatGPT itu pakai prompt apa gitu ke AI-nya gitu. Nah, kamu temukan kayak gitu-gitu itu teknik-teknik pakai AI atau apalah gitu. Oke, sudah ya. Sudah. Tinggal siapa? Clarissa. Saya carikan Clarissa. Larissa dah. Larissa. Apa yang jadi kendala Larissa? Terus saya lihat Larissa ini dengan siapa? Oh iya, Alvida sama Nurholis. Listening ya. Nah, ini yang paling sulit listening. Tapi kamu bisa cari di internet. Soalnya ada kan? Contoh soal listening bisa di internet ada kan? Ya, oke. Ini sudah betul. C. Oh, ini contohnya ya. Nggak harus berbunyi suara. Kan bisa kamu tulis kayak gini ya. Audio scriptnya kamu tulis kayak gini kan bisa. Soalnya itu. Ya kan kayak gini kan bisa. Yang paling penting bukan ini sebenarnya. Yang paling penting itu rubriknya. Loh, ada mati di panel ini. Internet laptop ini. Oh, ini yang kamu nilai ya. Ini loh, visual representation. Accuracy of content. Ini diambil dari mana ini? Symbol of abbreviation. Kamu kalau pakai listening, sama dosen pembimbingmu pasti langsung lolos. Karena apa? Soalnya di UNI itu jarang yang skripsi fokus listening. Sehingga ngajuan judul gitu ya, artinya. Kamu ditolak kan gitu ya, ditolak itu salah. Kalau listening kayaknya diterima. Karena jarang pakai listening ini jarang. Skripsi atau penelitian KKN, PPL pakai listening ini jarang. Mau pakai listening, diteruskan cepat lulus kamu. Dengan soal tes ini, dengan soal tes rubriknya dari sini, visual, akurasi, konten, simbol. Nah, dari sini kamu buat soal. Soalnya tentang contoh ya, contoh soal tentang fokus tentang simbol and abbreviation. Ada nggak contohnya di sini? Simbol dan abbreviation.
Nah, terus disesuaikan. Jadi kayaknya kurang sesuai dengan rubrik ini. Cari contoh soal yang memuat yang bisa diukur menggunakan ini, rubrik ini. Ya, iya. Kayaknya sama dengan teman-teman kamu. Sudah ya? Sudah. Sudah. Tinggal siapa? Sudah kan? Sudah semua. Siapa yang belum dipanggil? Reasoning sudah. Reading sudah. Writing sudah. Speaking siapa? Speaking. Oh ya, speaking, writing, reading. Sudah semua berarti. Ya, sudah semua. Temanmu ya juga gak masuk. Hujan ya, gak apa-apa hujan. Minggu depan presentasi kamu siapa dulu? Kelompoknya ada nomornya. Siapa yang nomor 1? Ya, minggu depan presentasi sama soalnya sekalian ya. Oke. Kalau sudah nggak bisa diupload di e-learning, ya presentasi saya lihat nanti. Oke, oke. Setelah listening, nomor 2, speaking, terus writing, terus reading. Oke. Oh, berarti kamu nomor 4, Ger. Ya, Kamu nomor 3. diomongkan bagus kok. Kenichi itu dulu itu yang rambutnya gondrong itu sudah nggak ada ya. Kemana? Oh, siapa? Abror? Nggak ada juga. Kemana itu? Meninggal. Nggak pernah. Siapa enggak? Oh, sudah menikah. Sama ini lah, sama itu Konita ya? Kok Konita? Farah ya, sama Farah ya? Oh, Kenichi sih, itu sih. Iya. Menikah nggak Kenichi sama Mbak Farah? Belum. Ya Allah ya Robbi lah, tiga kak dirabi. Sudah, ada pertanyaan? Minggu depan sudah aktif ya, sekarang fakultatif. Kayaknya habis UTS, hujan juga. Kita cukupkan hari ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Mas Terima Nur kasih, Majid, Bapak. Iya Mas, bagus ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau hujan jangan dipaksa, nggak apa-apa. Online nggak apa-apa Mas, bagus sama Mas Kolis. Kebetem nang dia Pak. Saya Kejemutan, Pak. Saya end meeting dulu ya, saya end meeting dulu.